Masih dalam keadaan berduka. Di sini seksi seksi lagi sesi La Liga dan juga liga-liga lainnya di top Eropa. Tapi sayangnya untuk level Bundesliga dan juga apa ya Liga A ini nggak terlalu seru ya. Mungkin kita bahas tim-tim yang menariknya aja. Di La Liga sendiri ini awal-awalnya sih tidak akan jadi perhatian teman-teman ya kalau kita lihat di Sabtu dini hari atau Jumat malam ini antara LC lawan Levante. Kita skip aja. Belum menarik dari kedua tim tersebut untuk dibahas. Valencia, Getafe. Getafe sebenarnya agak menarik nih. Ini Getafe udah 2 win, menang 2-0 lawan Celta Vigo dan juga menang 2-1 atas Sevilla. Dan saya belum ngelihat Getafe, kita ulik Getafe sedikit. Getafe atau Hetafe, ntar kita lihat ya gimana pengucapannya. Komen kalau ada yang tahu cara pengucapannya Getafe atau Hetafe. Dari Getafe sendiri, skuadnya so-so, tapi meskipun banyak mendatangkan pemainnya, pelatihnya nih pasti salah satu faktornya. Jose Bordalas. Di sini baru saja kehilangan pemain terbaiknya, Omar Alderete ya ke Sunderland. Adrian Liso, 3 gol bro, mantap. Siapa nih Adrian Liso, pemain muda potensial. Pinjaman ya kayaknya nih, pinjaman dari Real Zaragoza, masih 20 tahun. Wow, keren. Adrian Liso, 3-0. Oke, saya akan mencatat Getafe di La Liga musim ini. Have a good run, 2 laga menang dua-duanya. Oh, Liso ternyata sebagai striker bersama Uche di sini menghadapi Valencia yang dalam beberapa tahun ini formnya memang nggak terlalu oke. Ini di 2 laga awal ini draw lawan Sociedad dan kalah melawan Osasuna. Meskipun kalau dari segi apa yang bisa dibilang ini tuh prediksi dari beberapa media ataupun dari analis Valencia diunggulkan untuk menang, tapi Getafe ini menarik nih, dia bisa mencuri kemenangan 2 laga awal La Liga. Saya akan memantau Getafe lawan Valencia, mungkin nanti kita akan bahas di video hari Senin. Lanjut, ada Alaves lawan Atletico Madrid. So far Alaves unggul dengan punya 3 poin saat ini di peringkat 9, sedangkan Atletico Madrid baru saja mengoleksi 1 poin dengan kalah di matchday pertama, matchday lagi. Di matchday pertama menghadapi Espanyol dan juga menang draw 1-1 menghadapi LC di Wanda Metropolitano. Sebenarnya seperti yang pernah saya bahas buat teman-teman yang belum mendengar bahwa Atletico Madrid ini musim ini sedang dalam fase rebuilding karena banyaknya pemain baru yang datang, mungkin perlu penyesuaian dengan teknik Diego Simeone. Bukan suatu alasan, tapi suatu hal yang mungkin bisa kita pahami dan maklumi mengapa performa Atletico tidak terlalu apa ya bisa dibilang tidak terlalu mantap lah setelah beberapa tahun sebelumnya. Mungkin kita bisa bilang dari 10 tahun atau 15 tahun ke belakang Atletico ini jadi salah satu tim yang memang bisa mengganggu hegemoni antara Real Madrid dan juga Barcelona. Makanya Atletico Madrid ini saya harapkan dapat tampil baik agar Liga Spanyol setidaknya lebih menarik. Namun karena Atletico Madrid ini masih belum menemukan form terbaiknya, saya berharap sih nanti lawan Alaves bisa menang ya. Skuadnya mahal, salah satu tim di La Liga yang skuadnya paling mahal di antara Real Madrid dan Barcelona. Harusnya bisa menang. Dan Atletico Madrid juga jauh lebih jor-joran di bursa transfer dibanding Barcelona. It's funny, kayak wow, skuad Atletico Madrid jauh lebih bijak dalam menggunakan keuangannya dibanding Barcelona, bro. Balik lagi, saya berharap Atletico Madrid dapat tampil baik, dapat menang, dan salah satu tim di La Liga yang saya suka adalah Atletico Madrid. Kenapa ya? Karena mereka mengganggu 2 klub tersebut yang memang sangat mendominasi Liga Spanyol. Saya senang gitu yang lihat ada tim yang memang punya kayak rebellious kayak, wah bro, nih gue bisa menghancurkan dominasi lu. Balik lagi, Atletico Madrid lawan Alaves seharusnya Atletico Madrid bisa menang dan saya berharap Atletico Madrid bisa menang. Selanjutnya, Oviedo lawan Sociedad ini belum terlalu menarik juga. Oviedo lagi. Ovie Real Oviedo timnya Santi Cazorla kalah di 2 laga awal minggu lalu kalah oleh Real Madrid 3-0.
Di matchday pertama kalah oleh Villarreal 2-0. Tim berat memang. Dan di matchday ketiga ini, tim yang lumayan berat juga, Real Sociedad, yang masih belum mendapatkan kemenangan karena di dua laga awal ini meraih draw atau meraih seri. Di matchday pertama ini dia draw 1-1 lawan Valencia, dan di matchday kedua ini draw 2-2 lawan Espanyol. Sociedad ini menarik juga karena salah satu tim di La Liga yang cukup sering berada finish di zona Eropa, seharusnya jadi juga bisa tampil lebih baik. Salah satu tim yang menyulitkan Real Madrid dan Barcelona juga. Kita lihat apakah Sociedad bisa menang atau tidak. Kayaknya saya harus lebih memerhatikan La Liga deh. Jujur, jujur, kalau jujur, untuk musim ini saya lebih tertarik melihat Premier League tentu saja, dan juga Serie A dari segi liga secara keseluruhan ya. La Liga nih masih belum menarik saya, apalagi liga-liga lainnya. Dan saya sebenarnya ingin menaruh perhatian yang lebih dalam terhadap La Liga karena kerap banyak pemain potensial juga yang lahir dari liga ini. Dan balik lagi, Real Madrid dan Barcelona selalu menjadi topik pembicaraan utama. Jadi kayak nggak banyak hal sebenarnya yang bisa dibahas di La Liga selain Real Madrid dan Barcelona lagi. Dan it's not fair karena memang di Liga Spanyol ini ada 20 tim, ya kalau bisa kita bahas secara menyeluruh bagaimana tim ini punya ceritanya masing-masing, karena setiap tim ini punya perjuangannya masing-masing, ceritanya. Dan ya, tidak mudah untuk tim bisa finish di zona Liga Champions setidaknya. Selanjutnya ada Girona yang berada di peringkat 20 alias juru kunci. Ini matchday pertama kalah di kandang sendiri lawan Rayo Vallecano, dan juga di matchday kedua nih kalah 5-0 dengan oleh Villarreal. S- Sangat disayangkan mengingat 2 tahun lalu nih Girona nih finish di zona Liga Champion posisi keempat kalau nggak salah. Ini tim juga salah satu tim dari City Group, satu grup dengan Man City dan juga Troyes dan beberapa grup Manchester City lainnya lah, bisa kalian cari seperti New York City FC dan juga lain-lain. Penurunan performa yang sangat drastis dalam 2 tahun terakhir. Saya berharap sih Manchester City dapat memberikan solusi ataupun bantuan kepada brother klubnya. Sangat menyayangkan aja pemain-pemain di Girona ini cukup oke. Sebenarnya ada Sigankov yang saya tahu. Ada Vitorius yang baru saja dipinjamkan dari City, salah satu bek muda potensial asal Brazil, masih belum menunjukkan kualitasnya di Girona karena memang kesulitan. Padahal dua lawan ini yang match day pertama kan Vallecano harusnya bisa menang ya, tapi kalah di kandang sendiri. Sedangkan selanjutnya ada Sevilla yang memang punya kesulitan finansial juga. Saya kemarin baca-baca beritanya. Sama-sama kalah juga di dua laga awal ini. Matchday pertama kalah sengit lawan Bilbao 3-2 dan juga kalah lawan Getafe ya 2-1 lagi-lagi. Kayaknya Sevilla ini lebih kurang beruntung deh. Kita lihat nih di match sheet-nya ini banyak beberapa pemain yang cedera seperti Adnan Januzaj, ada Joan Jordan, Dodi Luque Badio. Ini salah satu pemain yang sangat menarik kalau orang yang main FM ataupun main FIFA nih, pemain ini salah satu pemain paling berharga di Sevilla. Ada juga back mudanya Tanguy Nianzou cedera juga. Striker Akor Adam cedera, dan Stanis Idumbo ini kayaknya pemain muda deh, baru saya dengar juga. Sevilla diunggulkan untuk menang setelah poor performance dari Girona, dan poor performance ini Girona ini bukan dari musim ini tapi dari musim lalu. Dan ini kesempatan juga untuk Sevilla yang memang saat ini terperosok di posisi 17. They need to stand up lagi, harus rise, harus bangkit. Kesempatan buat Sevilla untuk menang, Sevilla sangat diunggulkan. Selanjutnya Madrid lawan Mallorca. Ini dia pembahasan yang ditunggu-tunggu antara di tim Spanyol lainnya. Real Madrid menghadapi Mallorca. Real Madrid seharusnya bisa menang mudah. Mallorca ini belum meraih kemenangan. Matchday pertama sudah kalah melawan Barcelona 3-0 di kandang sendiri. Matchday kedua ini draw lawan Celta de Vigo. Real Madrid masih solid. Dua laga dua kemenangan, meskipun di matchday pertama ini agak kesulitan menang ya, hanya menang 1-0 lawan Osasuna, itu pun penalti. Dan Real Madrid menggunakan, bisa dibilang nih, beberapa formasi yang berbeda antara matchday pertama dan matchday kedua.
sempat ada berita yang saya baca bahwa Trent Alexander-Arnold ini agak kecewa lah dia dicadangkan pada saat melawan Real Oviedo pada minggu lalu. Dan berebus isu juga bahwa nih si Trent ini kalau misalnya masih dalam posisi yang sama, dia akan pindah pada Januari musim depan, musim depan tahun depan lah. Itu sekitar Januari 2026. Mengapa? Karena posisi tren ini jelas, maksudnya tren pindah dari Liverpool ke Madrid ya untuk career improvement untuk menjadi lebih baik. Dan 2026 ini ada agenda Piala Dunia. Persaingan bek kanan Liga Inggris ini cukup ketat dan cukup berat kalau dapat saya bilang. Rich James kalau tidak cedera ini akan menjadi ancaman. Kemungkinan Rich James bisa mengisi posisi utama bek kanan di Inggris. Lalu juga ada dua back asal Newcastle, ada Trippier dan juga Livramento yang juga memiliki potensi untuk mengisi skuad tim nasional Inggris. Ada juga Ben White asal Arsenal meskipun Ben White bisa ditarik sebagai back tengah. Siapa lagi ya back kanan? Buan Bisaka akan mungkin dipanggil. Ya kemungkinan ke beberapa nama tersebut meskipun tren kemungkinan besar akan dipanggil. Tapi kalau misalnya dilihat bahwa Trent akan sering dicadangkan oleh Real Madrid, tentunya ini akan menjadi masalah besar. Tapi menurut saya ini terlalu dibesar-besarkan oleh media. Mengapa? Karena ya ini baru awal musim. Trent masih perlu beradaptasi untuk Real Madrid dan juga La Liga. Memang agak sedikit disrespectful menurut saya kemarin Xabi Alonso menurunkan Trent Alexander-Arnold di menit 80 plus plus. Kayak main cuman beberapa menit doang. Ya tapi it's okay, maksudnya tren masih punya kesempatan yang panjang. It's a long run. Real Madrid masih berkompetisi di 3 sampai 4. Di antaranya masih ada Liga Champions, masih ada Copa del Rey, masih ada Super Copa di Espanya. There's still a lot of games buat Trent Alexander-Arnold. Menurut saya ini jangan terlalu dibesar-besarkan. Dia masih butuh waktu di Real Madrid. Dan kalau kita lihat juga dari segi permainan, Trent ini kan di era Klopp dan juga era Slot saat berada di Liverpool ini lebih ataupun sering bertindak sebagai inverted fullback, di mana seorang bek kanan yang berposisi ataupun berperan sebagai pemain tengah. Jadi ia tuh lebih sering mengatur lini tengah dan juga sering memberikan crossing, dan Trent Alexander-Arnold juga ini sering kena banter bahwa defensive awareness-nya ini tidak sebagus bek kanan lainnya yang memang kalau kita lihat Rich James cukup keras di sana, Tino Livramento juga cukup oke, Ben White apalagi dia lebih bertipikal defensif dibanding menyerang, tapi menurut saya tidak perlu dibesar-besarkan karena memang Trent memiliki kualitas dan saya yakin dia akan menjadi pilihan utama di bek kanan. Dan Dani Carvajal mungkin akan sebagai pelapis ataupun ya akan tampil di match-match saat tren tampil tidak maksimal seperti pada saat melawan kemarin tuh Oviedo kemarin. Dan menurut saya Xabi Alonso ini cukup fair juga di saat pemainnya tidak perform memberikan kepada pemain lainnya ataupun pemain yang saat butuh pengakuan ataupun butuh menit bermain ya Xabi memberikannya seperti pada lawan Oviedo kemarin. Rodrigo yang santar diisukan akan pindah dari Real Madrid musim panas ini kemarin tampil sebagai starter dan di wing kiri, dan juga Franco Mastantuono tampil juga sebagai kayak sebagai starter setelah sebelumnya di posisi wing kanan ini selalu menurunkan Brahim Diaz. Kalau kita lihat cukup fair menurut saya untuk Xabi Alonso sendiri karena memberikan kesempatan kepada beberapa pemain, karena itu kepada pemain di Real Madrid yang belum mendapatkan menit bermain ya bersabar aja, akan ada waktunya dan di saat Anda punya kualitas itu ya tunjukkan di lapangan saat diberikan kesempatan oleh Xabi Alonso. So far saya senang dengan Real Madrid musim ini. Not a fans of Real Madrid, cuman kalau kita lihat uh, perkembangan ataupun kualitas Real Madrid musim ini saya senang. Balik lagi, salah satu poin yang bikin saya senang di Real Madrid itu adalah Real Madrid mendatangkan pemain Spanyol berlabel tim nasional meskipun baru-baru saja ini dipanggil tim nasional. Ada Dean Huijsen dari Bournemouth dan juga Alvaro Carreras dari Benfica. Meskipun Carreras sebelumnya lulusan dari Castilla ya, tapi
kedua pemain tersebut tampil solid, tampil berlian. Salah dua pemain yang tampil cukup baik di Real Madrid. Kita lihat Dean Huijsen bagaimana berperan sebagai ball playing defender. Dia sangat baik dalam memberikan long pass, sangat tenang dalam mengatur bola di lini belakang. Juga Alvaro Carreras. Saya lihat ini si Xabi Alonso ini lebih senang wingback ataupun fullback yang emang bisa maju mundur, punya speed yang lebih cepat. Sedangkan ya kalau kita lihat balik lagi ke kasus Trent Alexander-Arnold, Trent ini lebih berpotensi kayak menahan bola, lebih memberikan bola ke tengah, lalu juga nanti akhirnya mengumpan ke depan, tidak dinamis seperti Dani Carvajal ataupun Alvaro Carreras. Dan di lini depan, Real Madrid banyak opsi. Franco Mastantuono, the best. Arda Güler mungkin sangat berbahaya. Dapat juga mengambil posisi Jude Bellingham yang saat ini sedang cedera. Dan juga di lini tengah ada duet maut. Dan ini sedikit di reverse ya posisinya dari Valverde. Ini memang pemain serba bisa. Sempat ditaruh di posisi bek kanan, striker, sayap kanan, dimanapun ini pemain cukup versatile Valverde. Aset terpenting Real Madrid musim ini menurut saya setelah kepergian dari Toni Kroos dan juga Luka Modric dan juga Tchouaméni di tengah. Solid juga. Ini salah satu posisi terbaik dari Tchouaméni ya sebelumnya saat badai cedera di Real Madrid ia sempat berposisi sebagai bek tengah. Akhirnya dia kembali di posisi terbaiknya sebagai central defensive midfielder. Madrid so far yang saya lihat ya cukup solid di bawah Xabi Alonso. Bermain cukup hati-hati, bermain cukup tenang, tidak terlalu menggebu-gebu saat di bawah Ancelotti. Cukup sabar dalam memulai serangan dan ya saya kira Real Madrid ini akan mengorbitkan Gonzalo Garcia sebagai posisi nomor 9. Tapi karena memang posisi di sisi wing kiri ini terlalu apa bisa dibilang cukup sengit perebutannya, ya otomatis Vinicius dan Mbappe harus bermain secara bersamaan. Otomatis mereka berdua adalah bisa dibilang pemain terbaik Real Madrid saat ini. Jadi ya Mbappe berposisi sebagai nomor 9 dan bagus-bagus saja memang Mbappe punya kualitas. Balik lagi Real Madrid musim ini menarik dan perlu kita lihat bagaimana perjalanannya di Liga Champions karena di Liga Spanyol nih tanpa mengesampingkan sekali lagi tanpa mengesampingkan tim-tim yang bermain di Liga Spanyol, tapi tantangan terbesar Real Madrid musim ini menurut saya ada di Liga Champions. Lanjut, ada apa lagi ini? Ada Celta Vigo lawan Villarreal. Kita bahas sedikit. Villarreal cukup berbahaya. Tim peringkat pertama setelah menang 5-0 dan 2-0 di match pertama, match kedua. Sorry, Villarreal tampil cukup meyakinkan. Saya berharap bisa tampil terus-terusan dengan form seperti ini. Celta Vigo juga ini formnya tidak terlalu baik. Match day pertama nih kalah lawan Getafe dan match day kedua draw lawan Mallorca. Harusnya Villarreal bisa menang. Seenggaknya untuk mengganggu ataupun kayak menaikkan level kualitas atau kualitas level persaingan antara Barcelona dan juga Real Madrid. Villarreal so good, so good. Beberapa pemainnya nyetel kayak Thomas Partey. Meskipun Thomas Partey ada masalah, tapi kita kesampingkan dulu karena belum terbukti meskipun banyak belum diputuskan meskipun banyak buktinya. Tapi ya kita berusaha untuk selalu netral ya. Dan juga pemain tengahnya cukup solid. Rafa Marin yang dipinjam dari Napoli bermain cukup solid. Saya sempat menonton highlightnya doang waktu melawan Girona menang 3-0. Dan salah satu pemain yang menarik perhatian saya adalah Tejan Buchanan. Ini bek kanan. Awalnya bek kanan setahu saya posisi murninya ya. Ini tapi di match day kemarin lawan Girona ini dia tampil sebagai bek kanan, sayap kanan. Pemain asal Kanada ini tampil luar biasa. Ini akan menjadi salah satu aset terbaik Kanada setelah Jonathan David dan juga Alphonso Davies yang tentunya akan menambah daya saing di World Cup 2026 nanti. Seenggaknya Kanada ini memiliki pemain, kualitas pemain yang cukup kuat untuk bersaing di World Cup 2026 mengingat mereka adalah
tuan rumah. Dan kalau kita lihat antara Kanada, USA dan juga Meksiko secara di atas kertas ya, Kanada ini salah satu tim yang paling lemah di antara USA dan juga Kanada. Kanada dan juga Meksiko. Dan dengan bersinarnya Tejan Buchanan di Villarreal musim ini, saya pribadi merasa cukup senang karena lagi-lagi talenta ini akan menjadi kekuatan utama eh, dari Kanada untuk World Cup 2026 nanti. Udah pasti main soalnya Kanada tuan rumah. Dan pemain mudanya ini 21 tahun, Carl Eta Eyong. Ini menarik juga nih dari Villarreal, pemain muda berusia 21 tahun, asal Kamerun, baru mencetak satu gol saja, namun kontribusinya di lini depan sangat keren, pemain utama. Dan ada satu lagi berita, nah ya, bek kiri, sayap kirinya, Yeremy Pino ini dikabarkan akan segera merapat ke Crystal Palace setelah Crystal Palace baru saja kehilangan Eberezi Eze ke Arsenal. Tentunya akan kita lihat apakah Villarreal akan menunjukkan performa yang sama setelah apa ya? Mungkin akan ditinggalkan oleh Yeremy Pino, tapi Villarreal musim ini akan saya lihat bagaimana perkembangannya. Lanjut, Betis dan Athletic Bilbao. Ini juga salah dua tim yang mungkin bisa mengejutkan ataupun menyulitkan di Liga Spanyol. Athletic Bilbao dua kemenangan di awal. Kita lihat menang atas Sevilla 3-2 dan menang atas Rayo Vallecano 1-0 di kandang sendiri. Athletic Bilbao ini salah satu tim yang saya punya respect sangat tinggi. Transfer polisinya tidak mudah, kebijakan transfernya tidak mudah. Diharuskan merekrut pemain yang memang memiliki darah basket ataupun pernah menempuh pendidikan sepak bola di basket. Tentunya akan sangat sulit, tapi somehow mereka menjadi tim besar di La Liga ataupun di Spanyol. Nico Williams menjadi salah satu motor serangan dari Athletic Bilbao bersama sang kakak Iñaki Williams. Kiper utama Spanyol juga ada di Athletic Bilbao, Unai Simon. Cukup tangguh, cukup gagah di bawah Athletic. Di bawah Athletic ya, di bawah Mister Gawang Athletic Bilbao. Ini mungkin jadi salah satu De La Fuente, pelatih asal pelatih nasional Spanyol lebih memilih Unai Simon di bawah Mister Gawang dibandingkan David Raya dan beberapa kiper tim nasional Spanyol lainnya yang bermain di tim besar. Dan lawannya adalah Real Betis, tim yang baru saja ditinggal oleh Anthony the Goat. Tapi infonya Anthony katanya akan segera merapat lagi ke Real Betis nih. Memang Real Betis ini di matchday pertama ini belum meraih kemenangan setelah hanya draw melawan LC. Namun di matchday kedua berhasil meraih kemenangan melawan Deportivo Alaves. Ini menarik, ini menarik, ini menarik. Karena Betis dan Athletic Bilbao ini tim yang bermain cukup baik di Eropa musim lalu. Betis berhasil finish di final Conference League setelah dikalahkan oleh Chelsea dan Bilbao memiliki ya good run menurut saya di Champions League. Ya kita lihat, saya akan pantau match ini. Belum tahu sepertinya tidak akan nonton tapi highlight dan beberapa data statistiknya, beberapa pemain yang bermain oke akan saya perhatikan. Espanyol Osasuna. Ini Espanyol ini salah satu tim promosi yang cukup menarik, tim besar. Kita tahu Espanyol tim besar di Liga Spanyol di Catalan, have a good reputation, sangat diunggulkan juga dari data statistik untuk menang. Gak banyak yang bisa saya bahas kan tidak banyak data dan pengetahuan yang saya ketahui, tapi saya akan memantau bagaimana perkembangan di Liga Spanyol, khususnya Spanyol lawan Osasuna. Selanjutnya di laga terakhir ada Rayo Vallecano melawan Barcelona. Ini ya Senin dini hari ya atau Minggu malam nantinya pukul 2.30. Tentunya Barcelona akan diunggulkan. Rayo Vallecano ini tidak terlalu menyulitkan menurut saya. Barcelona harusnya bisa menang mudah. Penampilan Barcelona pun sedikit ketar-ketir sebenarnya di matchday kedua tuh. Setelah hampir saja kalah lawan Levante setelah lalu berhasil remontada menang 3-2. Tapi ada beberapa masalah nih.
kita anggap selesai lah ya Barcelona lawan Vallecano. Barcelona menang. Ada beberapa masalah di Barcelona yang menurut saya harus segera diselesaikan. Yang pertama adalah gaji dari pemain tersebut. Kita tahu Barcelona ini salah satu klub yang punya reputasi terbesar di Spanyol atau bahkan dunia, namun selalu bermasalah dengan gaji pemain. Kalau kita lihat mostly pemain uh, skuad yang mengisi Barcelona ini mostly atau kebanyakan berasal dari La Masia. Yang memang Barcelona ini fair juga kalau misalnya pemain asal La Masia ini baik ataupun performanya bagus akan ditingkatkan gajinya. Namun ini masih ada dosa dari manajemen yang lalu sehingga Barcelona ini kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini selalu ada berita ada economic levers atau tuas ekonomi. Di Barcelona ini selalu menggunakan beberapa cara tuas ekonomi agar ia tidak ter apa ya bisa dibilang terhalang FFP dari La Liga yang terkenal ini sangat strict dan ketat terhadap klub-klubnya. Barcelona ini harus menuas economic lever beberapa kali. Di antara yang paling terkenal adalah menjual 25% hak siarnya selama 25 tahun. Bro, 25 tahun. Damn. Saking butuh uangnya Barcelona. Dan menurut saya ini tuh harus ada beberapa pemain yang memang harus dilepas oleh Barcelona karena beban gaji yang terlalu tinggi dan tidak memberikan kontribusi terlalu baik. Saran pertama saya adalah sang kapten Ter Stegen yang memang sudah bukan eranya lagi. Saat ini posisi dari goalkeeper dari Barcelona nih, tiga kiper tangguh semuanya. Joan Garcia, lalu juga yang baru saja didatangkan dari Spanyol, sorry, agak agak diam. Ada Chesney, kita tahu tuh legend, banyak malang melintang di klub-klub Eropa, Arsenal, AS Roma, Juventus, sampai akhirnya di Barcelona. Dan kemarin berhasil mengantarkan AS Roma, Barcelona dari krisis, penjaga gawang, dan mengantarkan Barcelona juara La Liga. Ter Stegen ini menurut saya agak sulit untuk bertahan karena Joan Garcia ini diplot sebagai kiper utama Barcelona. Ini juga merupakan platform yang tepat untuk Joan Garcia bisa menjadi kiper utama tim nasional Spanyol nanti di World Cup 2026. Performanya pun cukup oke. Saya belum nonton secara keseluruhan apakah ia kiper yang memang punya build up yang bagus ataupun eh, penyelamatan yang oke, punya refleks yang baik. Nanti saya akan catatan saya untuk para teman-teman yang merupakan fans Barcelona, saya akan lebih melihat bagaimana persaingan penjaga gawang di Barcelona karena cukup menarik. Kembali lagi ke poin utama, Ter Stegen punya gaji yang cukup besar, harus segera dilepas. Begitupun dengan Chesney, perannya sebagai the hero who come from the dead setelah pergi ataupun datang dari masa pensiunnya usia 35 tahun kayak ya kalau ingin dipertahankan turunin gajinya sebagai backup goalkeeper harus menerima that's fine menurut saya. Kiper ketiga ya mungkin bisa datang dari akademi ya karena memang kebanyakan kiper ketiga ini dari akademi Barcelona. Di back belakang, di back belakang di posisi center back kemungkinan besar akan diisi oleh Ronald Araujo dan juga Pau Cubarsí. Eric Garcia juga berpotensi sebagai backup, namun Andreas Christensen nih bisa dilepas menurut saya. Kenapa ya? Karena Barcelona nih sudah punya dua dua back utamanya. Kita lihat dari Capology Barcelona berapa gaji-gaji pemain Barcelona yang harus kita lihat ya. Tapi balik lagi sebenarnya agak sedikit uh, apa ya? Kalau bisa kita bilang sedikit tricky juga untuk Barcelona. Kenapa? Karena nih saya udah buka Capology Mark Andre ter Stegen saja ini gross ya kita nggak bilang net gaji kotornya yang diterima oleh Barcelona nih Barcelona harus mengeluarkan sekitar 320.570 kita bulatin aja 320.000 euro per pekan untuk Ter Stegen terlalu besar saya bilang lagi untuk pemain yang memang tidak bermain secara rutin di klub dan sebagai perbandingan kiper utamanya Joan Garcia hanya mendapatkan 120 hampir sepertiga dari yang didapatkan oleh Mark Andre ter Stegen. Bahkan si ini berapa? Nggak ada bro. Oh, Chesney cuma 57.000 bro. Chesney udah kontrak sampai 40 tahun aja nggak apa-apa lah. Murah juga nih gajinya. Lalu juga untuk Christensen gajinya 173. Oh, ini so-so lah sebenarnya. Meskipun cukup mahal juga. Tapi kalau kita lihat ini
sudah banyak habis di Ronald Araujo ya 240.000 euro, dan untuk Pau Cubarsí masih murah-murah aja 76.000 euro per pekannya. Dan balik lagi poin saya harus melepas beberapa pemain yang bergaji tinggi tapi tidak terlalu sering bermain seperti Frankie De Jong. Memang santer dikabarkan untuk pindah, dan sisanya ya udah so far so good lah. Beberapa pemain yang bergaji tinggi ini memiliki kontribusi yang cukup oke, seperti Robert Lewandowski meskipun sudah cukup tua, dan juga yang sering saya katakan bahwa Barcelona ini harus segera mencari pemain bernomor punggung 9 setelah kehilangan striker masa depannya Mark Gu ke Chelsea. Nah, saat ini usia Robert Lewandowski juga sudah tidak muda lagi, sudah 37 tahun, dan Marcus Rashford juga lebih berposisi sebagai winger. So far yang mengisi posisi nomor 9 di Barcelona ini ada Ferran Torres. Ya, posisi naturalnya adalah seorang striker, seorang winger, sorry. Kita lihat bagaimana Barcelona 2 tahun, 3 tahun ke depan, apakah masih mempertahankan Robert Lewandowski yang memang punya nama besar dan juga selalu mencetak gol. Ya, sisanya itu dari Barcelona salah satu hal yang ingin saya terapkan karena Barcelona ini kerap menghadapi masalah ekonomi, masalah finansial. Ada baiknya Barcelona ini segera merubah mindsetnya. Datangkan saja pemain-pemain muda potensial seperti mendatangkan Bargi, Roman Bargi, Roni Bargi, gitulah pokoknya cara pengucapannya, dari Copenhagen. Murah aja dan saat pramusim cukup oke mainnya. Dan La Masia juga salah satu akademi terbaik, bukan di Spanyol tapi di dunia menurut saya. Itu bisa dimanfaatkan. Maksudnya dalam rentang 5 tahun terakhir saja udah berhasil mengorbitkan pemain seperti Lamine Yamal, Fermin Lopez, Gavi. Itulah, harus agak dimaksimalkan pemain dari La Liga dan kurang-kurangi membeli pemain mahal seperti pada era-era sebelumnya, mendatangkan kayak Griezmann 100 lebih, Dembele 100 lebih, Coutinho 100 lebih, kurang-kurangi lah pokoknya kebijakan seperti itu. Kali-kali boleh, tapi ya jangan. Maksudnya Madrid aja udah jarang beli pemain cepet nih kalau misalnya nggak terpaksa banget ya, kayak kemarin beli Tchouaméni dan Bellingham. Tapi Barcelona tidak dapat diremehkan, salah satu tim terkuat. Ya, nikmatilah La Liga sampai El Clasico datang. Mungkin sekian dari saya. Ciao.